Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Nyai Ageng Ngerang atau Dewi Roro Kasihan. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Nyai Ageng Ngerang adalah putra dari Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng dan Dewi Retno Nawangsi putri dari Kiai Ageng Tarup. Beliau terlahir dengan nama Dewi Roro Kasihan atau Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan. Nyai Ageng Ngerang menikah dengan Kiai Ageng Ngerang atau Syekh Muhammad Nurul Yakin dan dikarunia anak yaitu Kiai Ageng Ngerang II dan Dewi Roro Kinasih atau Nyai Bicak istri Kiai Ageng Selo. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Nasab Nyai Ageng Ngerang jika diambil dari bapak beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. Dengan silsilah sebagai berikut, 1. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi dengan Dewi Wan dan Kuning. 2. Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng. 3. Nyai Ageng Ngerang atau Dewi Roro Kasihan atau Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan. Nasab Nyai Ageng Ngerang jika diambil dari ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain, bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir, bin Al-Imam Jafar Sadiq, bin Al-Imam Ali Al-Uraidi, bin Al-Imam Muhammad An-Nakib, bin Al-Imam Isa Ar-Rumi, bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin As-Sayyid Ubaidillah, bin As-Sayyid Alwi, bin As-Sayyid Muhammad, bin As-Sayyid Alwi, bin As-Sayyid Ali Khali, Kasam, bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih, bin As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan, bin As-Sayyid Abdullah, bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, bin As-Sayyid Husain Jamaluddin, bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam. As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. As-Sayyid Ibrahim atau Kiai Ageng Tarup. Dewi Retno Nawangsi Taus Syarifah Sufiyah. Nyai Ageng Ngerang atau Dewi Roro Kasihan atau Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan. Nyai Ageng Ngerang atau Dewi Roro Kasihan dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarup Anom, serta guru-guru beliau yakni Kiai Ageng Tarup I, Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar. Sedangkan anak-anak Nyai Ageng Ngerang antara lain adalah Kiai Ageng Ngerang II dan Dewi Roro Kinasih atau Nyai Bicak istri Kiai Ageng Selo. Dikisahkan Kiai Ageng Getas Pendowo adalah sebagai salah satu leluhur dinasti Mataram, maka Kiai Ageng Getas Pendowo juga mewarisi nama besar terah keturunan Prabu Brawijaya V Raja terakhir Kerajaan Majapahit, yang kemudian tercatat keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat. Dengan menyandang nama dan gelar Kiai Gede, Kiai Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng, dan memiliki makna sebagai tokoh besar dalam bidang keumatan atau keagamaan maupun tokoh pemerintahan yang dihormati. Sebab dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan dalam sifat-sifat keteladanan dan kepemimpinan dalam suatu wilayah. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi, jika Prabu Brawijaya terakhir kali memiliki istri yang berjuluk Putri Wan dan Kuning dan berputra Raden Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng, yang merupakan murid sekaligus anak mantu dari Kiai Ageng Tarup. Sebab Arya Lembu Peteng menikah dengan putri Kiai Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsi, dari ibu seorang putri yang bernama Dewi Nawangwulan. Dari perkawinan antara Raden Lembu Peteng dengan Dewi Nawangsi telah melahirkan 3 orang anak, salah satunya adalah Nyai Ageng Ngerang.
Dengan demikian Nyai Ageng Ngerang merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V dan juga cucu dari Kiai Ageng Tarup. Jika ditarik lagi ke atas dari kakeknya yaitu Prabu Brawijaya merupakan Trah Rajasa yang berarti Ken Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi, yang merupakan pendiri kerajaan Singhasari yang memerintah pada tahun 1222 sampai tahun 1227. Sekaligus juga pendiri Wangsa Rajasa. Sehingga dalam darah Nyai Ageng Ngerang mengalir darah Wangsa Rajasa. Kakeknya dari pihak ibu yaitu Kiai Ageng Tarup menurut berbagai sumber merupakan keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan masih keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno, secara sosiologis dibagi menjadi 3 golongan yaitu begawan, bangsawan, dan kauladasi. Golongan begawan adalah orang yang menjalankan hidup asketis dengan mengarungi laku batin. Adapun golongan bangsawan merupakan Trahing Kusuma Rembesing Madu yang di darahnya merupakan keturunan ningrat, sehingga biasanya dalam hidupnya memiliki tekad dan pengabdian yang kokoh dalam hal kepemimpinan. Untuk tekad tersebut demi kedamaian negara dan dunia, mereka rela rawe-rawe rantas malang-malang putung, meski harus mengorbankan jiwa dan raga. Adapun golongan kaula dasi adalah golongan rakyat dengan berbagai profesi sehari-hari yang berjalan secara berkesinambungan sehingga terwujudlah negara yang aman dan tenteram. Nyai Ageng Ngerang adalah seorang tokoh ulama wanita wali nukbah yang semasa dengan Dewan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Juwana, dan daerah lereng pegunungan Kendeng Pati Selatan sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di Pedukuhan Ngerang, Desa Tambakromo, Pati, Jawa Tengah, makamnya dari kota Pati ke arah selatan sekitar 17 km. Nyai Ageng Ngerang dilahirkan oleh sang ibu Dewi Nawangsih di Padepokan Tarup daerah Purwodadi. Beliau diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tuanya di Padepokan Tarup. Dari kecil beliau sudah belajar agama dengan tekun. Dikisahkan ia sempat belajar dan berguru pada Sunan Kalijaga, yang sering datang ke Padepokan Tarup. Menginjak dewasa, Dewi Roro Kasihan menikah dengan Raden Ronggojoyo, atau lebih dikenal Kiai Ageng Ngerang I, atau Sunan Ngerang, atau Syekh Muhammad Nurul Yakin, putra dari Ki Ageng Jabung, Trah Sunan Ngudung ayah dari Sunan Kudus, dan kemudian tinggal di Ngerang Juwana. Semenjak itulah ia terkenal dengan nama Nyai Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang mendirikan padepokan pesantren di Ngerang Juwana dan muridnya datang dari berbagai daerah. Nyai Ageng Ngerang sendiri ikut membantu sang suami mengajar santri wanita. Dalam mensiarkan agama Islam dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, hati-hati dan penuh welas asih. Sebab masyarakat ada saat itu sudah memiliki keyakinan agama dan ajaran hidup yang sudah mapan dan terlembaga. Kehidupan masyarakat di sana telah mapan atas ajaran ilmu dari para pendahulu yang juga dikenang sangat linuwih. Keyakinan dan pedoman hidup masyarakat pada saat itu sudah sedemikian kuat. Struktur alam pegunungan telah menjadikan masyarakat sudah akrab dengan tanda-tanda alam. Keseimbangan hidup dengan habit sosial maupun dengan flora dan fauna sudah diketahui oleh masyarakat. Kepercayaan dengan hal-hal gaib tentu sudah sangat familiar dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebab ritus-ritus persembahan terhadap dewa-dewa dan roh leluhur, sudah sangat masif berlangsung dalam kehidupan masyarakat waktu itu, sehingga kehidupan masyarakat waktu itu sudah terbiasa dengan segala ihwal kesaktian dan kegoiban. Dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang demikian, maka pada saat itu, untuk dapat melakukan syiar tauhid dalam agama Islam, bukan perkara yang mudah, sebab masyarakat waktu itu sudah memiliki pedoman hidup yang mapan dan terlembaga. Syiar agama Islam jika tidak dilakukan dengan hati-hati, cermat dan bijaksana, tentu akan mendapatkan perlawanan dari tokoh dan masyarakat setempat, yang justru sangat merugikan dan tidak akan membuahkan hasil kemanfaatan. Namun nampaknya dengan melihat hasilnya kini Kiai Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang, waktu itu dianggap telah mampu secara tepat dan bijaksana melakukan syiar tauhid agama Islam.
Konon dikisahkan ajaran Islam disiarkan dengan sangat tepat, penuh kasih sayang dan tanpa ada paksaan. Keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam waktu itu, dapat dianalisa dan dipelajari, sebab dahulu beliau telah berhasil melakukan proses dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat hingga terbentuk nilai Islam teologis yang sinergi dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Sehingga tauhid Islam dapat diterima secara damai tanpa konflik oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang selanjutnya terbingkai dalam kehidupan masyarakat yang toleran, harmonis, santun dan penuh kasih sayang. Beliau telah meninggalkan jejak wajah Islam yang rahmatan lil alamin pada masyarakat. Konon dalam beberapa riwayat diceritakan, versi menurut sesepuh dusun Ngerang, kata Ngerang berasal dari kata sliweran dan pating kliweran. Ketika beliau berdakwah dan menempati dusun, banyak demit atau makhluk halus yang mondar-mandir atau sliweran atau pating sliweran. Demit tersebut mengganggu kehusukan beribadah warganya. Demit tersebut berhasil diusirnya, oleh karena itu dusun tersebut dinamakan Dusun Ngerang. Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang mempunyai kedekatan dengan Syekh Siti Jenar, ulama tarekat dan sufi. Kiai dan Nyai Ageng Ngerang pun juga pernah menuntut ilmu dari Syekh Siti Jenar. Karena pengaruh konflik politik kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar, maka siapapun yang pernah dekat dengan Syekh Siti Jenar akan diburu prajurit kerajaan Demak. Maka demi keselamatan para santrinya Kiai Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang meninggalkan Padepokan Ngerang Juwana pergi ke arah selatan menyusuri lereng Pegunungan Kendeng. Dan kemudian membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan mendirikan padepokan untuk menyebarkan Islam di daerah lereng Pegunungan Kendeng ini. Kisah hidup Kiai Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata krama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulo dasih. Nyai Ageng Ngerang termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Topo, dan Tedaking Andanawari, yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan ningrat atau kesumah atau bunga atau bangsawan, topo atau pertapa atau alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Trahing Kusumo Rembesing Madu maksudnya adalah keturunan bunga tirisan madu yang berarti keturunan orang yang mulia. Dalam keyakinan orang Jawa Nusantara Trahing Kusumo Rembesing Madu seakan sudah menjadi jaminan bahwa setiap yang lahir dari garis keturunan tersebut pastilah orang yang baik yaitu baik etika, tingkah laku, perbuatan, berbudi pekerti, ucapan, moral, akhlak dan adabnya, baik agamanya, baik segalanya. Selanjutnya dalam kajian Islam Trahing Kusumo Rembesing Madu meskipun tidak menjadi jaminan tingginya derajat seseorang, akan tetapi Trah Kusumo Madu haruslah dibarengi dengan keteladanan akhlak yang mulia sebagai manifestasi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian implementasi Trahing Kusuma, Rembesing Madu adalah perilaku yang harus dibarengi dengan laku Wijining Atapa, Tedaking Andanawari sehingga dapat menginternalisasi antara bobot, bibit dan bebeit. Dengan demikian Nyai Ageng Ngerang adalah salah satu orang yang menjadi leluhur dinasti Mataram Islam, karena melahirkan generasi yang mampu menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga saat ini yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta, Pura Mangkunegaran Surakarta dan Pura Pakualaman Yogyakarta. Nyai Ageng Ngerang dimakamkan di Pedukuhan Ngerang, Desa Tambakromo, Pati, Jawa Tengah, dari kota Pati ke arah selatan sekitar 17 km.
Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Nyai Ageng Ngerang atau Dewi Roro Kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.